Kejadian 26. Topik kita untuk 3 bulan ini adalah Winter of Right Happenings. Saya akan bolak-balik dalam bahasa Inggeris dan bahasa Indo. Ask you to bear with me because I'm not so good in my Indonesian and the flow of my thoughts in English. But I will try to speak as much as I can. The topic of our church for these 3 months adalah the Winter of Right Happenings. Satu topik yang cukup sulit. Saya waktu terima, saya lagi pikiran, apa ya yang bisa diajar tentang topik ini. Tapi waktu saya renungkan, saya senang sekali dengan perkataan winter. Topik yang dikasih bukan saja right happenings atau kejadian yang tepat, tapi winter of right happenings. Musim dingin di mana kejadian-kejadian tepat berlaku atau terjadi. Saya suka dengan perkataan winter. Kenapa? Kalau kita pernah di luar negeri, kalau kita bicara dengan orang-orang barat, winter itu berubah sesuatu musim yang gak enak. It's a time where you're cold. It's a time where you suffer because of the cold, terutama di negara-negara yang di bawah derajat kosong. Winter itu sesuatu yang gak enak. Musim dingin, satu musim di mana orang berpindah. Bahkan saya mau katakan burung-burung yang dicipta Tuhan juga berpindah. They fly south during winter. Why? Because they look for a warmer place. Winter is not a nice time. But kebetulan sekali, the right happenings that is chosen for our church is during winter. Kenapa? Karena saya mau katakan pagi ini, with God. With God, and I say it again, with God, right happenings is not confined to summer. Right happenings is not confined to spring. Kejadian-kejadian yang tepat bersama Tuhan itu tidak terbatas pada musim semi, tidak terbatas pada musim panas, tidak terbatas pada musim bunga, tapi bahkan saya katakan dalam musim dingin itu kejadian yang tepat bisa terjadi. Kenapa? Karena Allah kita nggak terbatas. Allah kita nggak terbatas dengan kondisi apapun. Maukah musim bunga, maukah musim panas, maukah musim gelap, maukah musim dingin, dia tidak terbatas karena dia tidak dibatasi oleh kondisi luar. Bahkan dia nggak dibatasi oleh kuasa-kuasa gelap atau orang. Kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Amen. Tapi saya pernah katakan dan saya katakan sekali lagi. Tapi Allah terbatas oleh saudara dan saya. He is not limited. But He's limited by you and me. The only person that can limit God is the person standing in between these 2 arms, and that is you and me. Kenapa? Yang ada di sini 2 bulan yang lalu saya khotbah bicara tentang waktu kejadian. We have to go back to the beginning. The Bible says in the beginning, God created man. Saya udah ada penjelasan yang jelas khotbah terakhir, di mana Tuhan berkata satu sama lain, let us make man. Let us, dominion itu di tangan Tuhan pada awalnya. Tapi dalam ayat yang ke-26, Allah Bapa katakan, but let them have dominion. Jadi kuasa pertama di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala cakrawala dan apa yang ada, yang exist was created by Him. Because all power is in the hands of God. But when He created the earth, the Bible says, He made a decision that His dominion would be given to man. Dan semenjak ayat yang ke-26 dalam Kejadian 1, itu tidak pernah berubah. Dia memberi dominion. And God said, let them have dominion. And the dominion itu dikasih ke manusia, tapi manusia memberikan kepada iblis.
Tapi waktu Yesus datang sebagai manusia, dia turun ke dalam neraka. Dia ambil kuncinya dan dikatakan dikembalikannya dominion itu bukan kepada manusia tapi kepada siapa? Orang percaya. Masih ingat pillow yang saya pakai? Bantal. Dikembalikan. Makanya Allah tidak terbatas. But He's terbatas by you. Why? Because He cannot work on this earth without a representative. He cannot work on this earth as much as He wants to in your life without you doing anything. Because the dominion is in your hands. He gave you that dominion and He has never changed it. He has never altered His plan. He has never altered. Dia nggak pernah merubahkan apa yang sudah dilakukan dan diputuskannya pada Kejadian pasal pertama. Dan karena itulah masalah yang terjadi hari ini. Karena dominion dalam tangan saya dan saudara. Tangan Allah terikat. He cannot move until you move. He cannot do something until you do something. He can want to do it, but He cannot do it until you do it. If He's going to bless your business, it's going to be through you. If He's going to prosper you, it's going to be through you. If He's going to heal your body, it's going to be through you. If He's going to heal your marriage and your family that is berantakan, it's going to be through you. Why? Because the dominion is in your hands. Saya ulangi sekali kata pepatah ini. Without God, man cannot. But without man, God will not. I say it again. Without God, man cannot. Because you don't have the power to do it. But without man, God will not. Kenapa? Because Tuhan sudah memilih untuk tidak lakukan. Apa yang Dia lakukan berurusan dengan bumi ini perlu lewat representatif. He will never do it without a representative. Saya rasa setiap daripada kita pernah mengalami apa yang dinamakan kejadian tepat atau right happenings. Apakah itu dalam bentuk kita ketemu orang yang tepat, kita pas di tempat yang betul, sesuatu yang pas terjadi. Kalau 5 minit lambat sudah nggak terjadi hal itu. Setiap daripada kita pernah alami. Ketemu orang yang pas, tepat. Minggu lalu suami saya bilang, pas masuk ke kamar mandi ada sebotol air di sana. Kejadian yang tepat. All of us has experienced it. Right time, right people, right places. Saya bahkan katakan tidak perlu menjadi orang percaya untuk mengalami right happenings. Orang di luar juga mengalami right happenings, am I right? Everybody has experienced right happening di mana kan sesaat dalam hidup kita pernah mengalami sesuatu yang pas waktunya, pas orangnya, pas tepatnya yang merubah hidup kita untuk selama-lamanya. Okay, right happening. Winter. Nah, saya mau katakan right happenings itu terjadi bukan kepada orang percaya saja. Tapi setiap orang bisa mengalami dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Tapi bedanya apa? Bedanya right happenings yang terjadi dalam kehidupan orang luar. Itu mereka namakan kebetulan. Alright? Kebetulan saya di tempat ini, kebetulan dia juga di tempat ini. Kebetulan waktunya pas. Klik. Sesuatu terjadi. Karena coincidental right decision itu bawa kepada right happening. Am I right? It happened. Mungkin Anda nggak sadar, but it took a decision to go to the toilet.
a decision to go somewhere at some time. Whether you are aware of your decision or whether you are not aware, it was a decision that had to be made. And that's what you call coincidental right decision. Bagi kita sebagai manusia, ada yang mengalami lebih banyak, ada yang mengalami tidak banyak. Mungkin some of us only 5%. We can count with our fingers how many coincidental situations have happened in our lives. Tapi ada juga yang kelihatan banyak, karena pas tepat waktunya. Tapi saya mau katakan, dalam Tuhan, right happenings itu bisa terjadi juga karena of spirit-led right decisions. Saya ulangi. Keputusan yang tepat kerana dipimpin oleh Roh. Right happenings itu terjadi kerana keputusan yang tepat yang diambil. Dalam hidup ini bisa secara kebetulan, tapi dalam Tuhan itu bisa terjadi kerana dipimpin oleh Roh. Minggu lalu suami saya bicara tentang 4 poin yang dialami oleh Abraham. Pertama, because he was in relationship with God. Right happening. Secondly, he trusted in God. And he came to the 4th point, which he never talked about. And he said, because Abraham was led by God. Jadi saya yang sambung pagi ini. He didn't talk about the 4th point, so I'm going to talk about it. Kita lihat dalam Kejadian 26 tadi. Saya akan lompat baca karena terlalu panjang. Ayat yang pertama, sorry, I'll read in the Indonesian version. Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gera kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Kita turun kepada ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun juga itu ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam bahasa Inggris didn't use the word kaya, but it says he became great and he prospered. Ini cerita yang sangat familiar. Banyak kita mungkin sudah dengar tentang cerita ini. Tapi yang saya mau kutip, sebelumnya saya lihat sebentar dalam Matius 2. Kita lihat sebentar in Matthew 2. Saya bawa kita ke satu kejadian yang tepat lagi. Saya akan baca dalam ayat yang ke-13. Sorry, I'm going through English and Indonesian at the same time. So it's a challenge for me. Kalian langsung ke Indonesia. Wah. Matthew 2, reading in verse 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel mengisi anak-anaknya, menangisi.
anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ayat yang ke-19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, kerana mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, di dalam dua cerita yang kita sudah baca, itu merupakan dua contoh kejadian yang tepat dalam Alkitab. Dalam Kejadian 26 itu bicara tentang waktu Ishak menghadapi famine atau masa kelaparan, masa kekeringan, masa botak namanya, di mana tidak ada penghasilan, tidak ada keadaan yang mendukung. Tapi dikatakan dia menabur di tanah saat itu, dan itu menghasilkan 100 kali lipat. Poinnya di sini, dia berhasil karena dia mendengar suara Tuhan. Karena dia dipimpin oleh Tuhan, dia mau lari. The natural thing was to run, and he was going to run. He was going to run away from the famine. He was going to run to Mesir. But as he was about to run, God stopped him, and God said, Isaac, stay in this country, don't go. And because he stayed, he prospered. Dalam Matius 2, itu cerita juga kejadian yang tepat di mana Herod mau membunuh baby Jesus. Tapi tampaklah Tuhan lewat malaikat dalam mimpi dan bicara kepada Yusuf dan katakan, Yusuf, bawalah anak ini dan lari ke Mesir, dan be there until I tell you to come out. And kerana Yusuf mendengar suara Tuhan, kerana dia dipimpin oleh Tuhan, baby Jesus lolos dari maut. The Bible tells us dalam Kejadian 24, Ishak itu bisa menemukan jodohnya. Karena hambanya, gara-gara hambanya yang dipimpin oleh Tuhan ke gadis yang tepat. Itu untuk anak-anak muda yang belum nikah. Alkitab katakan Ishak menjadi makmur, dia mengalami keberhasilan di tengah-tengah kekeringan karena dia dipimpin oleh Allah. Alkitab juga mencatatkan Yesus lolos dari maut karena papanya Yusuf dipimpin oleh Allah. Banyak contoh lagi. Petrus secara kebetulan memancing. Ikan yang pertama keluar buka mulutnya bisa ada coin. You call that coincidental? I call it very good. There are 1,000 million fishes in the sea. But the fish that he pick up must have the coin that he needs to bayar pajak untuk Yesus sama dia. You call that kebetulan? Orang dunia panggil kebetulan. Tapi perhatikan Alkitab. Dikatakan Yesus katakan kepada Petrus, pergi mancing ikan yang pertama. Itu akan bayar pajak untuk Anda dan saya. Dan kerana dia dipimpin oleh suara Tuhan, dia mendapat penyediaan ilahi. Daud dalam 2 Samuel 6, kerana dia dipimpin oleh Allah. Dia tanya, apakah saya harus berangkat? Tuhan katakan, yes, go. Kerana itu, dia mengalami kemenangan. Kerana mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka mengalami divine providence. Mereka mengalami divine protection. Mereka mengalami divine victory. Mereka mengalami abundance. Why? Kuncinya di sini dalam setiap cerita yang saya sudah ceritakan. Kerana mereka dipimpin oleh Allah. I tell you this morning that right happenings can be coincidental. Tapi untuk orang percaya,
right happenings itu bisa setiap hari. Kalau kita membuat keputusan berdasarkan pimpinan Tuhan. Kenapa pimpinan Tuhan itu penting? Pertama, paling penting, why penting sekali kita dipimpin oleh Tuhan? Karena Tuhan menolong umatnya lewat pimpinan. Mungkin baru untuk kita, mungkin kita kaget. Tapi saya ulangi kalimat ini dan saya harap kita bisa menangkap cara Tuhan menolong umatnya itu adalah lewat pimpinannya. Kalau kita belajar Alkitab, 90%, saya nggak katakan selalu, but 90% of the way God helps His people is through guidance. Not through miracles, not through sesuatu spektakuler yang dilakukan. Yang kadang-kadang kita, saudara dan saya, harapkan Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita pelajari dalam Alkitab selain zamannya Yesus, di mana Yesus hadir dan mukjizat terjadi, Allah membantu umatnya itu lewat pimpinannya. Saudaraku perhatikan, Ishak mendapat jodoh yang tepat kerana dipimpin. Dia tidak dapat isteri yang tepat hanya dengan berdoa. Berdoa itu memang penting, ada tempatnya. Jangan salah menangkap maksud saya. Tapi dia mendapat isteri yang tepat kerana dipimpin. Tuhan tidak mencipta seorang cewek yang indah dan bawa kepada Ishak. The Bible says he got a wife that was right for him because he was led by God. Mungkin Anda sedang berdoa, tapi Tuhan lagi memimpin kamu untuk lakukan sesuatu, tapi Anda tidak pernah lakukan. Saya mau katakan, hey, jangan tunggu. Jangan sit there and do nothing. What is God telling you to do? Saudara perhatikan bahwa Ishak itu menjadi kaya bukan kerana Tuhan membuat dia kaya. Sekali lagi saya ulangi, Ishak itu menjadi makmur, dia tidak menjadi kaya kerana Tuhan membuat dia kaya. Tapi dia menjadi kaya kerana dia dipimpin oleh Tuhan. That's two different things. God did not make him rich. But God told him, what is the secret of being rich? Yesus bisa lolos dari maut bukan karena Tuhan menyingkirkan Herod. Listen to this carefully. Banyak daripada kita mau Tuhan singkirin keadaan kita atau masalah kita, atau merubah secara spektakuler keadaan kita. Tapi perhatikan, waktu Herod mau membunuh Yesus, saya tanya, Tuhan mampu nggak singkirkan Herod? Mampu dong, dia kan Tuhan. Dia kan yang mencipta, apakah nggak mampu menyingkirkan? Tentunya bisa. Tapi jelas Alkitab tulis, Allah tidak menyingkirkan Herod. Because that's not the way God works. That's not the way God works. Karena bumi ini atau dunia ini bukan arealnya Tuhan. Dia nggak sembarang kerja. Dia kerja lewat rencananya. Dia kerja lewat representatifnya. Anak saya pernah tanya, Mami, Tuhan tahu nggak Adam mau berdosa? Tahu dong. Dia kan tahu dari awal sampai terakhir. Kenapa kalau Tuhan tahu Adam mau berdosa, kenapa nggak hapusin dia cipta Adam yang baru lagi? Mampu nggak? Mampu dong. Dia kan yang menciptakan Adam. Kenapa nggak waktu dia jatuh ke dalam dosa, hapuskan dia aja? Cipta lagi. Itu bukan cara Tuhan bekerja. Maka penting kita ngerti. Kita pelajari firman. God
doesn't work the way our mind works. We need to know how He works. Supaya kalau keadaan nggak terjadi seperti sesuai yang kita pikirkan, kita nggak salah pikir tentang Tuhan. Kita nggak ragu-ragu akan Tuhan. Somewhere di dalam pengertian saya miss dengan cara Tuhan bekerja. Tuhan, saya katakan saya sudah menjadi hamba Tuhan lebih daripada 20 tahun. Saya mempelajari Alkitab, saya pelajari 90% Tuhan bekerja, Dia tidak menyingkirkan. He doesn't work by elimination. He works through guidance. Many of us hope that God will singkirkan our masalah, or this person, or this problem. Tapi saya katakan kalau kita tunggu Tuhan singkirkan, barangkali kita akan kecewa. Tapi saya katakan, lebih dari menyingkirkan, Tuhan memimpin kita. He tells you, this is what you need to do. He tells you, don't get involved with that person. He tells you, this is the wrong guy. He tells you, don't eat that. He tells you, God works on this earth lewat pimpinan. Jadi makanya penting kita belajar apa yang dimaksudkan dipimpin oleh Tuhan. Karena kalau kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita harus singkirin konsep kita atau mindset kita bahwa Tuhan akan menyingkirkan. Tapi saya katakan, Tuhan akan menolong Anda dengan memimpin Anda dalam keadaan. Jadi belajar dipimpin oleh Tuhan. Karena kalau kita dipimpin oleh Tuhan, pasti end resultnya keberhasilan. Tuhan mau memimpin umatnya supaya kita gak usah mengalami apa yang Tuhan gak mau kita alami. Supaya kita tidak mengalami kemusnahan. Supaya kita nggak mengalami malapetaka. Supaya kita nggak mengalami sakit penyakit. Supaya kita nggak mengalami kehancuran. Maka Tuhan mau memimpin kita. Izinkan saya untuk katakan ini. Lebih baik mentaati pimpinan Tuhan dari berdoa. Bisa nangkap saya? Lebih berkuasa. It is more powerful to obey the leading of God than to pray. Aku tidak bilang berdoa itu gak penting. Tapi saya katakan lebih penting mentaati, mengikut pimpinan Tuhan daripada berdoa. Benny Hinn pernah mengatakan lebih berkuasa. Lebih berkuasa kami belajar mendengar suara Tuhan yang dipimpin oleh Dia dari kita waktu di dalam masalah kita berdoa minta pertolongannya. Saya tanya, terus kalau saya sebagai orang percaya saya miss pimpinan Tuhan gimana? Betul? Why sometimes I miss the guidance of God? Saya katakan, maka Tuhan kasih kita firman-Nya. Kalau kita miss guidance-Nya, firman-Nya masih bisa membantu kan dalam keadaan apapun. But the best is if we are guided by Him and we walk in the right path. But sometimes if you go out of that path, Tuhan sudah tahu you will go out. Pada situ, Dia memberi firman-Nya supaya itu bisa membantu Anda dapat. Contohnya, kalau Tuhan bilang kamu, mungkin saya bisa makan babi ya, tapi suami saya mungkin nggak bisa makan babi karena tubuhnya lain-lain. Terus, kalau suara Tuhan bicara terus, jangan makan itu. Oh, istri saya bisa makan kok, saya juga bisa makan. Semua orang makan babi, no problem. I'm just giving an example. I'm not saying babi is bad, alright? Every person is different, but the
God can warn him and say, don't eat. He does not listen. It's nice. Nasiu, apa lagi? Babi hong, babi kecap, babi karung. Apa saya nggak tahu. If he ignores the leading of God and he falls sick, itu contohnya nggak ikut pimpinan Tuhan, dia masih ada firman yang disediakan oleh Tuhan untuk mendapat kesembuhan. Kita bilang kalau kita miss pimpinannya, kita masih memakai Roma 8:28 di mana dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. But that may not be the best. Am I right? The best if you heard his voice and you were led by him in the right path. But if you had gone out of the path, bersyukurlah Tuhan tahu kelemahan kita. Dia memberi kita firman-Nya untuk bisa kembali dapat kesembuhan, untuk kembali untuk bisa dapat pimpinan, untuk kembali untuk bisa dapat jawaban daripada Dia. Dan Roma 8 berjanji Tuhan akan tetap bekerja dalam kondisi apapun dalam hidup kami. Mungkin Anda tanya, oh saya mengenal Tuhan habis saya menikah kok, kalau jodoh salah gimana? Saya katakan sekali lagi, mungkin you didn't marry that person that God intended for you, tapi dengar, Allah turut bekerja dalam setiap hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau dua suami istri itu melakukan firman, tetap pernikahan itu bisa berhasil. Karena firman Tuhan itu nggak pernah salah. Tapi saya katakan maka anak-anak muda, jangan sekadar pakai firman Tuhan. Pimpinan Tuhan. Sebelumnya Anda masih ada waktu. Bagi kita yang tua-tua, I'm not that old, but bagi kita yang tua, udah miss opportunity-nya. Banyak anak-anak tanya saya, Tante, ini kepakai saya Tante, I'm not that old, but Tante, kita selalu dengar ceritanya Pak Hari. Pak Hari berdoa dengan 4 kulitnya putih, bisa bahasa Inggris, bisa piano, bukan orang Indonesia. Kita sudah mendengar cerita, tapi nggak mendengar cerita Tante. Gimana dari pihak Tante? Saya bilang, sebenarnya waktu itu saya nggak terlalu berdoa ya. Jelas kalau saya berdoa kayak dia berdoa, saya nggak akan minta orang Indonesia, udah pasti. Kalau saya juga berdoa, pasti saya juga nggak minta orang yang kulitnya lebih hitam dari saya. Itu dalam pikiran manusia. Saya nggak terlalu berdoa. Tapi kepingin menikah, kepingin. Waktu itu masih 21 tahun. Tapi ceritanya gini. Waktu saya sekolah di Alkitab di Amerika, Tuhan udah mulai kerja. Saya ada teman, banyak teman, satunya orang Indonesia. Nah, pulang habis wisuda kami, dia pulang ke Indo, saya di sini. Beberapa bulan kemudian dia coba telepon saya bilang, "Kak, teman saya ini penginjil. Dia suka ke pulau, banyak jenis pulau, Ambon lah, Kisar lah, pokoknya banyak pulau. Dia keliling. Namanya cukup terkenal, dia diundang kemana-mana. Nah, beberapa bulan habis kami pulang, dia bilang, dia coba telepon saya terus, tapi nggak bisa masuk. Dia mau ke Dili, ke tim-tim. Kok ada dorongan untuk telepon Anda, Tem? Tapi nggak dapat-dapat. Ya, wis, lain kali aja. Habis itu dia ke Ambon, dia putar ke pulau-pulau yang lain, penginjilan. Terus kembali waktu dia diundang ke Dili. Dia bilang setiap kali diundang ke Dili kok ada dorongan harus telepon kamu ya. Ditelepon lagi. Kak ketemu. Saudara percaya enggak? Waktu itu papa saya itu juga hamba Tuhan. Diundang untuk bicara, dikasih melanda Asia di Jakarta. Nah, saya waktu itu baru pulang, jadi belum kerja, belum pelayanan full. Ikutlah. Beribu-ribuan orang hadir dalam kasih melanda Asia itu. Tiba-tiba habis kebaktian saya dengar orang panggil, "Hey, Tem. Saya lihat, ini. Dia bilang, "Tem, saya coba hubungi kamu kok
Oh ya, gitu. Tapi nggak siap. Bajunya semua nggak ada. Nggak apa-apa, ikut aja. Oke, karena diizinkan orang tua waktu itu, I went. Yang selanjutnya itu history. Tapi saya mau katakan, Tuhan bisa memimpin kita. Saudara pikir waktu saya mau menikah, dia bilang, will you marry me? And I straight away said yes. That's too dramatic. Enggak. Ceritanya enggak. Nanti aja. Hal yang kedua, pertama, why the need for divine guidance is because God helps you through guidance. He can help you through miracle. He can help you through prayer, yes. But saya mau katakan, dalam Inggris ada satu pepatah, prevention is better than cure. Betul? Saya mau katakan, pimpinan Tuhan menghindari sesuatu lebih baik daripada udah kena sesuatu, kita minta pertolongan Tuhan. Walaupun tidak salah, dan Tuhan mau membantu kita. Tapi jauh lebih bagus kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita menghindari itu. Sering kalau kita gak dipimpin oleh Tuhan, kita kena itu, kita pikir Tuhan izinkan, Tuhan buat. Tapi sebenarnya bukan. Tuhan selama ini mau bicara, hey, don't go that way, hey. Yang kedua, kenapa divine guidance itu perlu? Because God sees the whole picture. You don't. Maka kita perlu divine guidance. Saya 3 tahun yang lalu diberi kesempatan untuk pergi ke New York waktu Thanksgiving. Ada orang yang berkati kami, jadi kami bawa anak-anak. Pas itu Thanksgiving di New York, itu ada satu parade atau parade ya. Jadi kalau in English parade, namanya Macy's Thanksgiving Parade. Itu parade yang sangat panjang few kilometers. Dan pagi sebelum parade itu bermula, beberapa jam sebelumnya orang sudah kumpul di tepi-tepi jalan, taruh jaket-jaket mereka supaya tempat supaya mereka bisa lihat parade waktu dia lewat. Nah, kami juga karena dibilang, di jalan besar bagus, pergi lihat. Kami juga sudah booking tempat. Tidak terlalu awal sih, tapi sempat anak-anak squeeze di antara orang banyak itu dapat ke depan. Saudara, parade itu mulai dari tempat startnya. Pelan-pelan dari jauh kita bisa mendengar musiknya. Terus waktu lewat di depan kami, kita lihat setiap float itu apa ya? Setiap ada macam-macam banyak float. Satu lewat, yang kedua lewat, ada yang bentuknya SpongeBob, SquarePants, ada yang bentuknya Mickey Mouse, ada yang bentuknya Kung Fu Panda, ada yang macam-macam. Dan waktu lewat di depan itu kami, wah, itu besar, itu menculang, itu meninggi, begitu besar. Dan kami enggak, the children couldn't wait untuk lihat yang next apa, Ma? Yang next apa? Jadi satu persatu sampai terakhir. Katanya di depan sana itu bagus sekali. Tapi waktu saya balik ke hotel dan saya naik ke lantai berapa, saya nggak ingat. Saya lihat ke bawah. Ternyata dari kamar saya di lantai atas itu kelihatan permulaannya sampai ujungnya. Tapi kelihatan kecil sih. Kelihatan kecil, tapi kelihatan dari startnya ke endnya of the whole, kayak ular perih. Saya mau katakan begini. Saudara dan saya memandang kehidupan kita dari lantai kiri, dari lantai bawah. Yang kita lihat hanya yang lewat di depan kita. Yang kita lihat hanya masalah yang menjulang tinggi. Yang kita lewat hanya yang di depan. Pas kita. Tapi Tuhan berada di lantai 20. Dan dari lantai 20, dia bisa lihat kehidupan kamu. Dari pertama
Dia bisa melihat 2 tahun ke depan. Siapa yang akan berusaha menipu kamu? Dia bisa lihat 10 tahun yang ke depan. Anda akan bahagia. Dia bisa melihat 30 tahun ke depan. Siapa yang akan mencoba memusnahkan Anda? Dia tahu. He knows. We don't. We read the book chapter by chapter. But he reads the book from beginning to the end. He has read the conclusion. And that's why you need his divine guidance. Dia tahu. Dia tahu. God sees your life. He knows what's going to happen. Dan kerana dia melihat, dia mau memimpin Anda ke jalan yang betul. Dia mau memimpin Anda ke jalan yang tidak ada binasa. Dia mau memimpin Anda, menghindari Anda dari kemusnahan. Menghindari Anda dari sakit penyakit. Menghindari Anda dari masalah. Kalau bisa. Menghindari Anda dari danger. Alkitab katakan dalam Mazmur 23. Tuhan gembalaku. Dia memimpin aku ke sungai-sungai yang... Sorry, I don't know Indonesian. The Lord is my shepherd. He leads me beside the still waters. He leads me in green pastures. Kalau Anda menemukan kekeringan, itu bukan Tuhan. Tapi Tuhan bisa kerja dalam hal itu untuk mendatangkan kebaikan. The Bible says, He leads me in green pastures. He leads me beside the still waters. The Bible says, seperti Bapa, Dia memberi makan saya. Seperti gembala, Dia menuntun aku. That's why young people, God tell you don't marry orang gak percaya. Itu bukan karena Tuhan gak sayang kamu, tidak mau kamu menikah dengan seorang yang mungkin Anda pikir Anda sayang, jatuh cinta. He tells you not to do it because He knows down the line you're not going to be happy. Maybe at this point you see you'll be happy. He's all I want. He's all I need. He's the ideal guy. Only one problem. Gak kenal Tuhan. A lot of you come to me and ask me, Tante, bisa enggak ya? Jelas dalam Alkitab. Why? Bukan kerana Tuhan tidak mau kita have a good time. Bukan kerana Tuhan mau membatasi kebebasan kita. Bukan Tuhan kerana enggak sayang pada kita. But He tells you what He tells you because of His foreknowledge. Dia tahu. And yang dalam hatinya itu adalah kebahagiaan Anda. Seorang bapa hanya satu dalam hatinya. Itu adalah kebahagiaan anaknya. Menuntun anaknya dalam jalan yang tepat. Supaya akhirnya dia menemukan tempat yang berakhir. Tempat yang hijau. He tells you, jangan main dengan dosa. Dosa itu enak loh. Siapa nggak suka dosa? Kalau nggak enak, nggak ada orang yang akan jatuh dalam dosa. Dosa itu enak. Tapi Tuhan bilang jangan main dengan dosa. Kenapa? Bukan karena itu merugikan Tuhan. Anda berdosa itu nggak merugikan Tuhan. Tapi dia bilang jangan berdosa. Karena dia tahu dosa itu akan membunuh. He knows, He sees. And He tells you don't do it. Because He loves you. He loves you too much to let you do it. The Spirit of God says, jangan lihat hal-hal pornografik. Is it God doesn't want us to have a good time seeing all those good things? Jangan lihat bahan-bahan yang lucu. Jangan lihat pornografik. Why? Is it God is like a judge that penalizes every time we do wrong? No. Let me tell you, kita harus mengenal hati Papa. Hati Papa hanya mau mengasihi kita, mau memeluk kita, mau merangkul kita, mau yang terbaik untuk kita. He tells you not to watch those because He knows it's going to destroy your life. It's going to destroy your marriage.
Sering saya kalau nonton TV, ada suara yang bilang saya, Tammy, switch the channel. Just pause. Things that are not of God. You say, oh, Hana film. Let me tell you, if it's Hana film, God won't tell you not to see it. Because it will have an effect on you. You see naked bodies on the TV? God tell me, Tammy, switch the channel. I can choose to ikut pimpinan Tuhan, or I can choose not to. It's my choice. That's why God works through me. If I agree with Him to stop it, aku bisa jalan-jalan. But at that point, I can also choose to ignore that voice, and I get myself into problem. But when I get myself into problem, sekali lagi firman dunia. Sekali lagi Roma 8:28. Tuhan itu berbelas kasihan. Tapi alangkah baiknya, waktu dia mengingatkan saya, waktu dia pimpin saya bisa ikut. Supaya saya menghindari masalah itu duluan. Many people ask me, Tuhan nggak tahu MH370 itu akan jatuh? Why doesn't God do anything about it? Saya tanya saudaraku, every day you're having accidents on the road. Why doesn't God do anything about it? Don't talk about NH370. Every day on the streets, people are dying. It's because again, bumi itu bukan areanya Tuhan. Tuhan kerja lewat umatnya. Saya sangat pasti, kalau kita dalam wifi zone-nya Tuhan, sebelum hal itu terjadi, Tuhan akan ngomong, jangan naik pesawat itu. He knows it's going to happen. He tells you. But if you miss, sekali lagi ada firman Tuhan untuk membantu. Saudaraku, kalau kita mengerti hati Bapa, itu tidak akan berat untuk melakukan perintah-perintahnya. Because all He has in His heart is love for me. All He has in His heart untuk saya. Saudaraku, saya mau katakan, kita perlu pimpinan Tuhan kerana kita nggak bisa mengevaluasi di luar 5 panca indera. Kita evaluasi dan membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, apa yang disentuh oleh tangan, apa yang dirasa oleh feeling, apa yang didengar oleh telinga, apa yang dicium. We cannot make, the human is not capable of making decisions outside of the 5 senses. We make decision based on the 5 senses. Dan saya mau katakan 5 panca indera kita itu kadang-kadang nggak bisa dipercayai. Minggu lalu kita bicara dengan tentang cerita Lot dan Abraham. Abraham bilang kepada Lot, kita nggak bisa bersama kerana sudah terlalu banyak. Angkatlah matamu dan pilih. Kalau Anda ke kiri, saya ke kanan. Kalau Anda ke kanan, saya ke kiri, pilih. Dan dikatakan Alkitab, Lot mengangkat matanya dan dia melihat bagian timur atau barat itu kering, subur, makmur, potensi, prospek. Karena itu dia milih. Saya milih. I see prospect, I see potential, I see keberhasilan, I see greenery, I see kesuburan. And so he chose that. Tapi akhir ceritanya, itu tempatnya dimusnahkan. Saya katakan, what looks good may not always be good. That's why we need God. But what is God will always be good. Yang ketiga, kenapa kita perlu pimpinan Tuhan? Karena rencana Tuhan itu adalah untuk prosper kita. Ada seorang anak muda pernah tanya saya, Tante, gimana ya, saya mau ikut kehendak Tuhan, tapi kalau Tuhan kasih saya laki yang saya gak cinta, gimana? Harus saya menikah sama dia. Saya bilang, you silly girl, you don't understand the heart of the Father. He will never give you somebody that you don't love. He's not a dictator, he's not a terror. It's your dad. My God.
Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan apa? Rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Rencana yang memberi pengharapan, yang rencana yang penuh kegemilangan di depan. Tapi sama katakan dengar dan dengarkan baik-baik. Banyak orang pakai ayat ini, tapi dengar. Rencana Tuhan bisa penuh kegemilangan. Tapi rencana Tuhan juga pernah gak digenapi dalam hidup Anda. Kalau Anda gak dipimpin oleh Dia. Maka Tuhan bilang sebelumnya, ayo dipimpin aku. Karena rencana aku penuh dengan kegemilangan. Tapi apakah dalam kehidupan kita bisa nggak capai rencana itu? Bisa. Kalau kita di luar jalur. Saudaraku, saya kembali ke cerita. Waktu saya mau menikah. Kalian saudara, again, saya nggak bilang waktu pertama. Kalau memang orangnya orang Malaysia, orang apa, mungkin dia bilang, will you marry me? I say, yes, really. Tapi masalahnya waktu dia ajak menikah. Banyak biayanya. Biayanya bukan uang. Korbannya terlalu banyak kayaknya. Saya dari kota yang besar, kota yang maju, semua tersedia. Kalau diajak tinggal di US, masih untungnya, menikah itu harus untung katanya. Tapi menikah ajak ke Dili Timur. Saya pikir, ini saya bodoh atau apa? Orang bilang cinta itu buta, tapi nggak buta sampai sedemikian. Saya pikir, Tuhan, ini terlalu lah. Terus jauh lagi dari keluarga. Saudara menikah mungkin menyeberang budaya. Saya menyeberang budaya, menyeberang negara, menyeberang pulau. Oh, I say God, that is too much. Terus waktu saya berdua, saya tahu itu Tuhan. Saya nggak bisa menyangkal. Ada dalam diri saya yang tahu. Selain cinta lah, selain cinta itu out of the question. Kita bicara mata yang terbuka, korban yang perlu dihitung. Saya bilang, Tuhan, kalau waktu saya tahu itu Tuhan, saya harus pergi. Saya guyon-guyon sama Roh Kudus. Saya bilang, Roh Kudus, tapi dia hitam. Tapi Roh Kudus bilang, tapi dia tampan. Saya bilang, Roh Kudus, Inggrisnya nggak terlalu pintar. Roh Kudus bilang, tapi bahasa rohnya pintar. Saya bilang, Roh Kudus, dia nggak ada uang. Roh Kudus bilang, tapi dia ada iman. Tapi saya pikir saya nggak tahu dia nggak ada uang waktu saya menikah dengan dia. Tahu lah. Tapi Tuhan rencananya tak pernah salah. Saya waktu kontemplasi mau menikah dengan dia, saya tanya gimana ya Tuhan? Tuhan hanya bilang gini, satu kalimat. It is better to be in the jungles of Africa in the will of God than to be in the palaces of England outside the will of God. That statement stuck with me the whole of my life until today. Lebih baik di dalam hutan di Afrika, tapi di tengah kehendak Tuhan, daripada di istana di England di luar kehendak Tuhan. Maka kami menikah, dan sampai hari ini saya nggak pernah menyesal karena pimpinan Tuhan nggak pernah salah. Ada masalah, pasti ada masalah, tapi we stick to it. We stick to it. Okay, how can you be led by God dengan cepat? Saya tahu udah waktu dengan cepat. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Allah dengan cepat? Yang pertama, it starts with a desire. Many of us nggak dipimpin oleh Tuhan karena kita nggak ada desire untuk dipimpin. It starts with a desire. Hanya satu kerinduan Tuhan, saya mau dipimpin oleh Anda. You cannot hear the voice if you are not expecting it.
But when you're expecting it, you're looking around for it. When is he going to speak? When is he going to speak? I need to hear. God is a God, saya mau katakan pagi ini, dia tidak diam. In the Bible, you read the Old Testament, it says God spoke and he said and he said. He is a God who speaks to his people. It's not God is not speaking. Sometimes we are not listening. Because we think that kita pikir kita nggak bisa mendengar Tuhan. Saya mau katakan, kita bisa. God is a relational God. A God of hubungan. Minggu lalu suami saya bilang, dia cipta kita selevel dengan dia, supaya bisa berhubungan dengan kita. He's a relational God, and I tell you, you can't have a relationship without communication. Kalau saya suka Tom Cruise, saya Instagram dia, message dia all the time. I know him, but he doesn't reply. I do not know him. I'm a fan, but I don't know him. Saudaraku, kalau saya dial HP, and I want to speak to you, if I call your number and I want to speak to you but you don't pick up, I cannot hear your voice. It's two-way. Communication is two-way. If God speaks and there's no one to listen, He won't jalan. There is no leading. The Bible says, Tuhan mau memimpin umatnya. Waktu Israel keluar daripada Mesir, Tuhan memimpinnya dengan pillar of cloud by night and pillar of fire by day. In the day, the Bible says, when the pillar of fire moves, it's time to move. Waktu malam. Sorry, in the day was a pillar of cloud. When the cloud night, cloud itu gerak, awan itu gerak. Umat Israel pack their things and mereka gerak. Sampai di tempat awan itu stop, mereka stop dan berkemah di sana. Waktu malam, Tuhan memimpin mereka dengan tiang api. Waktu api itu bergerak, mereka bergerak. Waktu api itu stop, mereka stop dan berkemah di sana. Jelas Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memimpin. Dia mau memimpin kita ke rumput-rumput yang hijau, ke tempat-tempat yang berhasil. Tuhan mau memimpin kita, tapi apakah kita mau dipimpin? Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa dengar. Kayaknya telinga saya banyak lilin, wax. Tembusilah telinga saya. It starts with a desire. This morning I was talking to my girl in a car, saya duduk di depan. Mereka di belakang saya ngomong, kasih instruction. Ada suara. Ternyata mereka ada earplugs on. I said, Clarissa, Chloe, on. You have your earplugs on. You're not going to be hearing the voice of God. Yang kedua, sebelumnya, dalam Yohanes 10, kita nggak ada waktu, Yesus katakan, dombaku mendengar suaraku. Lihat Alkitab, perhatikan, Alkitab nggak tulis, hambaku mendengar suaraku. Tapi katakan, dombaku mendengar suaraku. Kita domba atau enggak? Kita semua domba. Jadi, kita bisa mendengar suaranya. Jangan bilang, you cannot hear. You say you cannot hear, you will never hear. You say, I can hear. And I'm going to expect His voice. It starts with a desire. In Romans 8, Roman 8:14 dikatakan, anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Bukan hamba Tuhan yang dipimpin, tapi anak-anak Allah. Saudara anak, saya anak. Yang kedua, number one, it starts with a desire. Alkitab katakan, you don't have because you ask not. Anda nggak memiliki karena Anda nggak minta. Apakah daripada kita pernah minta, Tuhan saya mau mendengar suara-Mu. Kita minta berkat, kita minta penyediaan, kita minta kesembuhan. Tapi apakah kita pernah minta, Tuhan, saya hanya minta satu, supaya saya mendengar suara-Mu, supaya saya bisa tahu pimpinan-Mu. Alkitab katakan, kita tidak memiliki karena kita tidak minta. Yang kedua,
it starts your right desire to be led by Him. Number two is make the right connection. Di dunia ini connection matters a lot. Kalau saudara perhatikan, saya pernah lihat orang yang gak berpendidikan, bahkan SD, tapi bisa sampai ke top gara-gara dia punya connection. Somewhere, somehow, he had a connection inside, and that brought him to the top. His connection made all the difference. Tadi pagi, Lenny bilang tentang kabinetnya, Jokowi, namanya Susi, katanya nggak berpendidikan ya. Tapi bisa sampai ke sana. Pasti ada connection. The right connection. Right connection can bring right happenings. Saudaraku, kalau saya mau dengar Anda bicara, tapi saya tekan nomornya down, connect nggak? Yeah. Why? Because wrong connection. I hear Al's voice, not your voice. Because it's a wrong connection. In the same way, you need to know how God leads you. Dengan cepat saya minta 3 orang. Edward, saya minta Dede. Saya suka Dede karena orangnya gentle. Kayak Roh Kudus. Jadi ini Allah Bapa. Ini Tuhan Yesus. Ini yang gentle, Roh Kudus. We need to know how God works. In the Old Testament, kalau Anda belajar, setiap kali Allah memimpin umatnya, yang muncul itu siapa? Allah Bapa. Every time, it was Jehovah God who spoke. Jehovah God spoke to Adam. Jehovah God spoke to Moses. Jehovah God spoke to David. Jehovah God spoke to Joshua. Dan dengan cara itu dipimpin. Apakah itu langsung lewat malaikat? Apakah itu lewat teofani? Teofani itu adalah Allah menjadi dijelmakan dalam bentuk manusia. Tapi yang bicara itu Allah. Alkitab bilang Yehovah atau Yahweh. Dan seluruh Alkitab dari Matius sampai ke Malaki, kalau Anda lihat, jarang sekali kita lihat Yesus yang muncul atau Roh Kudus yang muncul. Ada, tapi jarang. Yang mimpin, yang bicara, itu Allah Bapa. Kemudian dari Matius sampai ke Yohanes 4 Injil, yang kita lihat yang muncul itu Yesus. Yang berurusan dengan orang buta, Yesus. Yang berurusan dengan perempuan Samaria, Yesus. Yang berurusan dengan perempuan yang pendarahan, Yesus. Yang berurusan dengan umatnya 12 rasul-rasul, Yesus. Zamannya Yesus. Tapi saya katakan waktu Yesus mati dan dia bangkit ke surga, satu hal yang dia katakan kepada 12 muridnya, mereka sedih kerana Yesus mau pulang ke surga. Tapi Yesus bilang jangan sedih, kerana kalau saya nggak pergi, Roh Kudus nggak bisa datang. Dan lebih baik dia yang datang daripada aku yang sedih. Dan kerana waktu Yesus naik, dikatakan yang dikirim itu Roh Kudus. Sekarang saya tanya, sekarang zamannya siapa? Holy Spirit. Sekarang zamannya bicara itu siapa? Roh Kudus. Kalau kita baca semenjak Yesus masuk ke surga, dalam kitab para rasul dan selanjutnya, yang bicara Roh Tuhan yang bicara. Yang memimpin Roh Kudus memimpin mereka. Yang menampakkan diri Roh Kudus gerakkan orang. Semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ini zamannya Roh Kudus di dunia ini, dan ini zamannya pimpinan Roh Kudus. Old Testament pimpinan dari Yehovah Allah Bapa. Injil pimpinan dari Yesus. Sekarang sampai Yesus datang lagi, ini adalah kerjaan Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi dalam ketuhanan yang kita jarang akui. Kita berdoa kepada Bapa, kita menjerit nama Yesus, tapi kita jarang mengakui Roh Kudus. Tapi saya katakan, Roh Kuduslah
connection. Karena dia ada di bumi. Dan Alkitab katakan, bukan Yesus yang akan mengajar Anda segala sesuatu. Bukan Bapa yang akan mengajar Anda segala sesuatu. Tapi Yohanes bilang, Roh Kuduslah yang akan mengajar Anda segala sesuatu. Cara yang Anda harus tempuhi. Jalan yang mana yang harus akan ambil. It's Him. Not Him. Not Him. It's not wrong to pray to God the Father. It's not wrong to ask Jesus. But make the right connection. The right connection is with the Holy Spirit. He's here on this earth. And He's here to help you. Thank you. Maaf, saya mau katakan, sedikit sekali orang percaya dalam tanda kutip manfaatkan Roh Kudus. Kita berdoa, kita menjerit nama Yesus, kita menjerit ke Bapa. Tapi Tuhan lihat dari surga dan Dia bilang, aku sudah memberi Anda Roh Kudus. Minta tolong Dia. He's here. Jesus is not here. Father is not here. They're in heaven. The person that is here with you is the Holy Spirit. Dan kalau Anda mau dipimpin, itu bukan saja bergaul dengan Yesus dengan Bapa, tapi itu bergaul dengan Roh Kudus. And let me tell you this morning, Roh Kudus is a gentle spirit. Kalau Anda nggak mau dimimpin, Dia nggak maksa. Ada seorang bilang, he's a gentleman. You know gentleman? When you ask, then He will come. He will not budge His way through. Can I read it? Jadi saya jalanin hidup saya. Saya jalanin hidup saya. Kemana saya pergi, Roh Kudus ada. Dia di samping saya. Tapi saya cuekin Dia. Karena saya berdoa ke Bapa. Saya berdoa ke Yesus. Saya cuekin Dia. Dia setia. Ikut saya. Saya bilang, Bapa, tunjuklah jalanmu. Yesus, tunjuklah jalanmu. Bapa bilang, tapi Tuhan mau. Jangan dia di belakang. Tapi Anda yang ikutilah Dia. Supaya Dia memimpin Anda ke jalan yang tepat, jalan yang benar. But remember, He's a gentleman. You know, David is a gentleman. Very gentle. But I don't think the Holy Spirit got the dry humor that you have, yeah? Dia kadang-kadang agak suka tinggi deh. Holy Spirit. I tell you, the Holy Spirit is precious. Get to know Him. He's there. He may not be seen, but He's real. Di kamar ini ada banyak gelombang radio. You know that? You don't see it, but it's there. The Holy Spirit you don't see. But if you will acknowledge Him, if you will mengakui Dia, if you will talk to Him, He will be more real than your husband sleeping next to you. Doesn't mean you don't see Him with the natural eyes. He's not there. He is. It's just that you're on a different frequency. You know radio? There are a lot of radio waves. If I don't turn my radio to the correct frequency, banyak interference-nya. I need to turn it to the correct frequency. Saya kemarin, waktu suami saya ada di Dili pas Chloe, anak saya yang kedua punya exam, final exam. Jadi mungkin saya saking capeknya atau apa, saya sebelum tidur saya set alarm saya seperti biasanya di alarm clock di handphone saya taruh tidur. Tiba-tiba jam 5.30 pagi ada suara yang bilang bangun. Saya bangun biasanya I'm not the type to wake up in the middle of the night. Ada orang yang biasanya bangun ya. I sleep through. You can ask my husband. I normally sleep through. 5:30 tiba-tiba ada sesuatu yang bangunin saya. Masih gelap ya. I look at my phone. I tekan to see what time. Hitam. Ternyata saya pergi tidur tanpa sadar bahwa HP saya batnya udah low. Dia masih nyala. Jadi saya pikir ada battery lah. I just set my alarm. I didn't realize mungkin tu tired. Batnya udah low. Roh Kudus bilang, don't oversleep. You know when you wake up at 5:30, the tendency is you will sleep till 8 or 9 because you're tired. Am I right? Who wakes up at 5:30 and wakes up at 6:30 again? So I look at my time and say, okay, thank you, Roh Kudus.
I said 6:30. You know, kecapeannya, instead of 6:30 a.m., I tekan 6:30 p.m. Jadi no, kerana kan pagi capek. You know, at 6:30 sharp, dibangunin lagi. Hey, get up, Chloe got exam. Saya lap keringat saya minta ampun kalau nggak ada Roh Kudus. Holy Spirit is so faithful. Saya sering berdoa. I may not hear His voice all the time, but I tell Him, Holy Spirit guide me. Sometimes I don't know, but guide me. Anak saya kedua ini orangnya nggak tahu ikut siapa, tapi suka hilang barang-barang sekolahnya, surat-surat yang penting, nggak tahu exam papernya ke, apa surat dari sekolahnya yang perlu di hand in tapi hilang. Saya sebagai mama dijadikan panik. Mom, I can't find this. Besok gimana? You know, one practice I have in my house, I always tell them, ask the Holy Spirit. Mereka nggak mau ask, so I ask. I say, Holy Spirit, you know. This is so simple, but you know. You know where is that paper? I don't know. These kids are panicking. You know, always ketemu. Aida terselit di mana? Pas buka buku itu ketemu. Tak tahu terselit di tengah-tengah tempat tidur. Pas bisa ketemu. You call it coincidental? I call it Spirit-led right decision, right happenings. Kerana aku mengakui Roh Kudus. Akuilah dia. Get the right connection dengan cepat. Stay in the Wi-Fi zone. Banyak kita ada right connection, tapi kita hilang on lagi. Hilang on lagi. 3 minggu yang lalu Pastor Patrick bicara tentang connection. Good connection, poor connection, no connection. Banyak daripada kita, saya rasa sudah di-connected. But the problem is, many times we get disconnected. Kerana masalah, kerana kesibukan, kerana dosa. Kita bilang dia Roh Kudus itu bisa didukakan dan dilukakan. He's so gentle. Things that He doesn't agree with will look at. You sit in front of the TV and you see a film of evil spirits. Think the Roh Kudus can sit next to you and see that. You sit in front of the TV and see naked bodies. You think the Holy Spirit can sit next to you and see that? Sometimes this is not wrong. Tapi kita bilang itu bisa mendukakan Roh Kudus. You can get disconnected sometimes. Jadi saya katakan, ayo pagi ini, jangan kita connected satu kali, tapi stay in the Wi-Fi zone. Every time when I travel to Malaysia, kita bawa mobil, kita sering lewat tempat-tempat yang nggak ada Wi-Fi. Jadi yang saya waktu telefon my mom in KL, saya, halo, dengar enggak? Ayo saya hilang signal ini. Sering dengan Tuhan. Jangan ignore signal. Always be online. Dengar. You never know when the Holy Spirit needs to speak to you. You better be online when He needs to speak. You know, sekarang ada Skype, ada what do you call that, Viber, ada Line. Di mana orang jauhan itu bisa speak to each other, ya. But the only condition for that to work is both must be online. Am I right? Anak saya ngajar gitu. Wah, my friend, I say, Clary, ask your friend, not online lah. Wait for her to come online. Then I can message her. WhatsApp. Sometimes God want to speak to you, but you're not online. Keep online. Because you don't know when He needs to speak. Maybe He's not speaking 24 hours a day. But when He needs to speak, you better be online. Stay online. Stay in the Wi-Fi zone. Don't get disconnected. How do you stay online? Persekutuan daily sama dia. Saya mau katakan, kalau kita belajar mengenal suaranya yang ditulis, kita akan lebih gampang mengenal suaranya yang dibicarakan. Again, I say I don't know how to ungkapkan in Indonesian. If we recognize His written voice in the Word of God, it will be easier to recognize His spoken voice. Maka baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suaranya Allah yang tertulis. It's His written voice. When you get accustomed, when you recognize the way He speaks in the Bible, when He speaks in your life, you are also going to be able to recognize it. Now, saya katakan,
Tidak ada orang yang 100% bisa mendengar suara Tuhan. Kalau ada, dia nggak perlu di bumi ini. Do I make mistakes? Yes, I make a lot of mistakes. Sometimes I think it's him, but it's not. Sometimes I thought it's not him, then I miss it. I got a mistake, and I say, oh my God, you tried to warn me just now, but I didn't take heed. If you make mistake, get up again. Get up again. And say, God, I'll keep trying. I'll keep trying until I reach perfection. Saya mau katakan, the more you do it, the easier it becomes. Ayo, mari kita punya kerinduan untuk dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau lihat right happening, jangan secara coincidental kita harapkan. Tapi saya katakan, dipimpin oleh Roh. Bergaul dengan Roh Kudus. Bicara. I talk to him. I say, Roh Kudus. When I have problem with my husband, I complain to him. But nobody complain to. I complain. Tuhan, urusan. Dan saya mengucap syukur. Saya punya suami yang tunduk dengan Tuhan. So I don't have to tell him. I tell Roh Kudus, my friend. He tells you. Roh Kudus, kenalin dia. He's the best friend you can ever have. I tell my children, kalau mami and daddy satu hari tidak ada sama kalian lagi, ingat, the best friend you can have in this life is Roh Kudus. Not even Jesus. Jesus could not be with them all the time. Roh Kudus is with you all the time. He loves you. He wants to guide you. He's with